Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selalulah kita bersyukur kepada Allah karena begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah menegur kita di dalam Al-Quran, kalau kamu hitung nikmatku, tidak akan cukup, tidak akan sanggup kamu menghitung nikmatku. Selanjutnya, tidak pula lupa kita panjatkan salam hormat kita kepada Dia yang mengajarkan kita mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil, mana yang hak. Dia adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat tarbiyah cerdas, kali ini kita berjumpa lagi di bulan Ramadan. Ini adalah bulan pendidikan bagi umat Islam. Bulan yang menempah kita untuk menjadi lebih baik lagi. Pendidikan adalah suatu hal yang paling penting di dunia ini. Masih ingatkah kita ketika Jepang, tepatnya di Hiroshima, diluluh lantahkan? Begitu juga di Nagasaki. Apa kata Kaisar Jepang saat itu? Berapa guru yang masih hidup? Mari kita bangun pendidikan kita. Dan kita lihat hari ini Jepang menjadi negara paling maju. Di Indonesia sendiri, APBN kita 20% atau yang terbesar adalah untuk pendidikan. Tapi kira-kira kenapa pendidikan kita sampai detik ini rasa-rasanya belum sampai di kata puas? Amanah undang-undang di pasal ke-31, tepatnya di Undang-Undang Dasar 1945, yang mewajibkan negara untuk peduli terhadap pendidikan. Tapi ternyata amanah itu bukan hanya sekedar tertulis di undang-undang, tapi harus dimulai dari kesadaran diri kita sendiri. Saya teringat di dalam sebuah hadis yang isinya, man salaka tariqan yaltafisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah menjanjikan kemudahan bagi kita untuk masuk surga bila kita menuntut ilmu, bila kita menguatkan pendidikan kita. Sahabat tarbiyah cerdas, hari ini kita masih belum sadar akan pentingnya pendidikan. Saya yakin dan percaya Indonesia tidak akan maju dan berkembang bila pendidikannya tidak baik dan tidak bagus pula. Pendidikan tersebut telah hadir dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lewat halakoh-halakoh kecilnya, lewat diskusi-diskusi kecilnya di masjid, di ujung-ujung masjid itu, menghasilkan orang-orang yang jago diplomasi seperti Umar bin Khattab, Amr bin As, orang-orang yang jago berniaga, jago di bidang ekonomi seperti Utsman ibnu Affan, Abdurrahman bin Auf, yang ketika mereka meninggal, sak kapak mereka itu menjadi emas. Masya Allah, la quwata illa billah. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga punya orang-orang pintar seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang menyampaikan ilmu itu sampai ke kita pada hari ini. Masya Allah, la quwata illa billah. Tidak hanya sampai di situ, teman-teman sahabat tarbiyah cerdas. Banyak panglima-panglima hebat. Ada Khalid bin Walid, Kok, dan lain sebagainya, yang membuat Islam itu sampai terasa di negeri kita pada hari ini. Lewat strategi-strategi mereka, tidak hanya dengan jalur peperangan, tapi dengan jalur-jalur lainnya, pendidikan Islam itu sampai kepada kita pada hari ini. Lalu,
Apa yang harus kita tanamkan sekarang? Kenapa spirit pendidikan kita hari ini melemah? Nauzubillah min zalik. Sahabat tarbiyah cerdas, kita harus menyadari pendidikan di Indonesia masihlah sangat kurang rasanya. Itu semua dimulai dari kita sendiri. Karena pendidikan itu sangat penting, sahabat tarbiyah cerdas. Saya mengumpamakannya layaknya dua orang, yang satu berpendidikan dan satu tidak berpendidikan. Yang satu beranggapan apalah gunanya pendidikan, karena dia bisa bekerja dan menghasilkan duit, menghasilkan uang, menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dan yang satu bersekolah sampai ia mengerti banyak hal. Namun orang yang tidak bersekolah tadi akan ketinggalan dengan semua hal yang tidak diketahuinya. Nauzubillahi min zalik. Sahabat tarbiyah cerdas, mari sama-sama kita sadar akan pentingnya bulan ini untuk menuntut ilmu, memperbaiki diri, mengevaluasi diri. Mari kita sadari masih banyak hal yang tidak kita ketahui dalam Islam. Masih banyak hal yang tidak kita ketahui tentang diri kita sendiri. Ingat, pendidikan itu sangat penting. Masih ingatkah kita kepada Profesor Burhanuddin Yusuf Habibie? Beliau menemukan teori crack. Teori apa itu? Yang membuat pesawat itu seimbang. Dari mana dia mendapatkan naskah itu? Dia meneliti tentang Wright bersaudara. Wright bersaudara itu adalah penemu pesawat, dan dia berhasil menyempurnakannya. Tidak hanya di situ, banyak ilmuwan-ilmuwan terdahulu yang mempelajari dari ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, dan itu yang membuat Islam saat ini akan berkembang pesat. Sahabat tarbiyah cerdas, masih sadarkah kita ada ulama-ulama hebat seperti Ibnu Sina, Ibnu Khawarizmi yang menemukan tentang ilmu-ilmu baru? Di manakah spirit keislaman kita sampai hari ini? Mari kita tanyakan lagi pada diri kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Al-kalamu qad dawa in aklal tanafak. Bicara itu kayak obat, kalau dia pas menyembuhkan. Wa in aktsaro katalah. Tapi kalau dia berlebihan, katalah membuat kita terbunuh. Masya Allah, la quwata illa billah. Mungkin bila ada salah-salah kata di sana sini, saya mohon maaf. Dan saya hari ini mengucapkan selamat berbuka puasa kepada kita semuanya. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.